Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Rahardi Zaransyah Wiryanata, bisa dipanggil Raka. Saya berasal dari Gorontalo. Saya adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di Universitas Bosowa, mengambil jurusan psikolog. Saya di sini ingin menjelaskan salah satu sifat yang harus ada pada dalam diri kita sendiri, yaitu sifat suka menolong. Baik, sifat suka menolong adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya membantu orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang mempunyai sifat suka menolong. Kalian tahu tidak? Manusia adalah makhluk sosial, makhluk Tuhan yang diberi potensi akal dan budi. Kita sebagai manusia sudah pasti hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Tak jarang juga kita melihat atau merasakan tidak mendapatkan pertolongan orang lain. Maka dari itu, jika kita melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan, tindakan yang seharus kita lakukan adalah menolong orang tersebut dengan hati yang ikhlas. Ada beberapa alasan mengapa orang suka menolong. Di antaranya adalah meningkatkan rasa syukur. Menolong orang lain membuat kita merasa lebih mampu dan sadar bahwa masih banyak orang lain yang hidupnya masih kurang beruntung. Membentuk identitas positif. Penelitian menunjukkan bahwa selalu menolong orang lain dapat membentuk identitas diri yang positif. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tolong menolong merupakan salah satu bentuk amal yang sangat dihargai dalam ajaran agama. Mood yang baik, orang-orang lebih suka menolong orang lain. Ketika mereka sedang dalam mood yang baik, sudah pasti orang lain sangat mau membantu pertolongan dari orang yang membutuhkan. Norma timbal balik. Adanya norma sosial di masyarakat membuat kita merasa harus bisa membantu orang lain. Jika orang tersebut pernah membantu kita, maka kita sudah seharusnya harus melakukan hal yang sama. Membuat hidup lebih baik. Menolong orang lain dapat membuat kita merasakan makna mendalam dari aksi yang dilakukan. Ada juga beberapa teori yang bisa saya sampaikan terkait tentang suka menolong. Di antaranya yaitu teori evolusi. Teori ini menyatakan bahwa inti dari kehidupan adalah kelangsungan. Teori lingkungan adalah interaksi dan hubungan baik dalam suatu lingkungan dapat mendorong tindakan altruisme. Teori norma sosial adalah orang-orang cenderung tertarik untuk bekerja sama dengan orang-orang yang suka menolong. Teori penghargaan adalah altruisme dapat menghasilkan imbalan atau penghargaan. Perilaku menolong juga disebut sebagai perilaku prososial. Perilaku prososial berbeda dengan perilaku antisosial, yang merupakan perilaku melanggar norma, aturan, dan hukum tanpa penyesalan. Sikap suka menolong merupakan perbuatan yang baik atau akhlakul karimah. Sikap suka menolong memiliki beberapa manfaat. Di antaranya ada 3, yaitu yang pertama adalah mengasah naluri sebagai makhluk sosial. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Dan yang ketiga, membantu mengatasi pekerjaan yang sulit. Perlu diketahui juga, sikap suka menolong mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya, kelebihan dari sikap suka menolong ada 5. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa persaudaraan. Tolong menolong dapat mempererat tali persaudaraan dan memperkokoh persatuan meskipun berbeda agama, suku, dan ras. Yang kedua, menciptakan rasa kebersamaan. Tolong menolong dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Yang ketiga, membina hubungan sosial. Tolong menolong dapat membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar. Yang keempat, yaitu menumbuhkan rasa kemanusiaan. Tolong menolong dapat membentuk
rasa simpati dan empati sehingga kita lebih peduli pada lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu mendapatkan pahala. Tolong menolong merupakan perbuatan yang baik atau disebut akhlakul karimah sehingga kita akan mendapatkan pahala. Kekurangan dari sifat menolong adalah jika seseorang menolong secara berlebihan bisa berdampak negatif pada kehidupan. Di antaranya ada 4, yaitu yang pertama adalah menyebabkan gangguan mental. Menolong orang lain secara berlebihan bisa membuat seseorang merasa bersalah, frustasi dan kehilangan rasa percaya diri. Yang kedua, bisa merusak hubungan sosial. Memaksakan pertolongan kepada orang yang tidak ingin ditolong bisa merusak hubungan sosial. Yang ketiga, mengabaikan diri sendiri. Menolong orang lain secara berlebihan bisa membuat seseorang mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Terakhir yaitu yang keempat, dapat membuat orang lain merasa terganggu. Bantuan yang dilakukan seseorang dengan perilaku Saphir kompleks bisa membuat orang lain merasa terganggu dan tidak nyaman. Perilaku suka menolong disebut sebagai superhero syndrome atau Saphir kompleks, dan adapun beberapa ciri orang yang termasuk Saphir kompleks di antaranya adalah tidak mampu mengatakan tidak terhadap permintaan orang lain, mendapatkan rasa bangga karena merasa menjadi salah satunya sumber bantuan bagi seseorang, tidak mampu membatasi waktu dan energi sehingga cenderung menjadi frustasi dan merasa bersalah, selalu mengabaikan kebutuhan diri sendiri, atau selalu mementingkan kepentingan orang lain. Dalam psikologi, sikap menolong tanpa meminta imbalan dan seringkali mengabaikan kepentingan sendiri disebut sebagai altruisme. Menurut Daniel Baston, tokoh psikologi Amerika, menyatakan pemikiran bahwa banyak orang yang menolong orang lain karena kebaikan hati mereka menolong orang lain bisa didasari oleh altruisme. Altruisme adalah istilah untuk perilaku suka menolong orang lain tanpa pamrih dan mengutamakan kepentingan orang lain. Dan menurut Nabi Muhammad SAW, umat muslim harus saling menolong dalam hal kebaikan dan tidak dalam hal keburukan. Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Contoh sikap tolong menolong bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh di rumah yaitu membantu orang tua mencuci piring, menyetrika baju, membersihkan rumah, memasak bersama, dan berkebun bersama. Contoh di sekolah yaitu membantu teman dalam mengerjakan sesuatu, membantu ibu atau bapak guru, belajar bersama dan berbagi makanan bekal bersama. Contoh di masyarakat yaitu membantu orang yang kesulitan menyeberang jalan, membantu orang yang mogok motornya, membantu warga membersihkan selokan air, membantu warga yang mendapat musibah, dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Selain itu, ada juga contoh lain sikap tolong menolong, yaitu mengikuti gotong royong, memberi bantuan sembako kepada korban bencana, memberi bantuan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, mengunjungi orang yang tengah sakit atau yang sedang mengalami musibah, dan tidak membahas aib orang lain. Kesimpulan saya yaitu, demikianlah sikap suka menolong merupakan tulang punggung keteguhan suatu masyarakat. Jika tidak ada sifat ini, masyarakat akan ambruk. Untuk itulah, kita harus sedia memberi contoh bagaimana saling tolong-menolong di antara kita, supaya generasi selanjutnya dapat melanjutkan kerjasama sosial yang sudah terbangun. Sifat ini harus selalu kita perlihatkan kepada bangsa-bangsa lain, supaya menjadi jelas bahwa kita adalah bangsa yang berkepribadian, sehingga bangsa-bangsa lain merasa nyaman hidup bersama kita. Kita semua adalah bersaudara. Kita semua adalah anak Adam. Dan sudah seharusnya kita semua harus saling tolong-menolong. Saya juga termasuk orang yang sudah merasakan manfaat dari suka menolong dan selalu menerapkan pertolongan kepada orang lain. Maka dari itu, saya mengajak kepada kalian semua untuk selalu menerapkan sikap tolong-menolong.
Pesan saya untuk kalian semua yang melihat video ini, tolonglah dirimu sendiri, jadikan dirimu merupakan pribadi yang hebat, sehingga semakin banyak orang yang bisa kamu tolongi. Sebelum video ini diakhiri, izinkan saya mengingatkan kepada saudara untuk tetap menerapkan gaya hidup sehat. Mari mulai membenahi pola pikir agar menjadi orang yang berkarakter berkelas. Sekian dari saya, jika ada kata yang salah atau tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Raka, mahasiswa psikologi kelas B. Sampai ketemu di lain hari lagi ya. Wali taufik wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.